Urang kawitan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab al-wudu, tentang praktek tata cara faidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan melaksanakan wudu. Tentunya ini wudu yang dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan sholat. Jadi sholat bila dilaksanakan tanpa berwudu maka sholatnya tidak sah. Begitupun manakala wudu itu tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka wudunya itu tidak sah pula. Seperti contohnya misalkan dalam anggota badan itu ada beberapa yang tidak sesuai, tidak sampai pada batasan yang dibatasi oleh Nabi. Mencuci tangan itu sampai siku. Ketika tidak sampai siku, ada beberapa jarak mungkin tidak sampai, maka wudunya tidak sah. Otomatis nanti berpengaruh pada sholat yang tidak sah pula. Pada pertemuan yang lalu dibahas hanya satu hadis, hadis ke-36 yang menjelaskan terkait bersiwak atau menggosok gigi, di mana menggosok gigi ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama, para ahli fikih, bahwa perkara bersiwak atau menggosok gigi ini salah satu perkara yang kadangkala ditinggalkan atau tidak mendapatkan perhatian yang baik lah dari masyarakat pada umumnya. Padahal Nabi SAW itu sangat sering sekali bersiwak, menggosok gigi, khususnya ketika akan sholat atau beribadah menghadap kepada Allah. Nah, maka hadis tentang bab wudu itu dibuka pertama kali yang dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram. Hadis pertama dari wudu itu tentang menggosok gigi. Itu menunjukkan bahwa menggosok gigi walaupun tidak wajib, tapi memiliki menempati tempat yang spesial gitu, ketika dalam ranah toharoh gitu, khususnya pada diri pribadi ketika akan melaksanakan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada bersiwak atau menggosok gigi ketika selesai atau hendak berwudu, menggosok gigi saja para ulama itu mengistihbabkan atau memberikan perhatian dalam 5 waktu. Menggosok gigi ketika sholat, ketika hendak sholat, ketika hendak atau setelah berwudu, ketika akan membaca Al-Quran, ketika bangun dari tidur, dan ketika bau mulut berubah gitu. Ada 5 waktu di mana berwudu itu disunahkan oleh para ulama. Nah, pada hadis hari ini, hadis ke-37 sampai 41,
Ini menjelaskan terkait sifat wudu Nabi dan juga cara Nabi mengusap kepala dan telinga. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya heula gitu. Nanti setelah kesimpulan baru kita coba untuk gali terkait detail sifat wudu Nabi itu seperti apa. Jadi kesimpulan nama wudu itu pertama itu niat dulu. Nanti niat ini kata Ustadz Aceng Zakaria di dalam buku Al-Fatawanya, niat itu ialah melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan kesengajaan gitu. Kalau di fikih kita sudah jelas bahwa niat itu tidak dilafadzkan gitu. Tidak diucapkan secara lisan, tidak nawaitu niat wudu bla 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 dan sebagainya lillahi ta'ala, tidak. Tapi niat itu justru ketika kita hendak melaksanakan wudu teh sudah termasuk niat, atau sengaja sadar kita melaksanakan satu pekerjaan itu sudah menunjukkan kita berniat itu. Jadi tidak dilafadzkan, tidak ditalafudkan gitu. Pertama niat heula, kedua teras bismillah gitu. Pami wuduna di jamban di toilet maka di dalam hati saja, tidak diungkapkan. Kemudian mencuci pergelangan tangan 3 kali, itu bisa bergantian kanan kiri 3 kali. Ini yang umum ya, yang umum 3 kali. Terus kumurnya kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung. Nah ini bisa sekaligus, bisa terpisah. Badai kumur heula dikeluarkan, terus istinsar keluarkan, atau sekaliguskan, itu tidak jadi masalah. Kemudian membasuh wajah 3 kali, terus membasuh tangan dari ujung jari sampai sikut 3 kali, kanan dulu baru kiri sama 3 kali. Kemudian membasuh kepala, bukan membasuh atau mengusap. Jadi ketika sudah ada air dicipratkan, atau tidak usah lagi ngambil air, jadi beres dari tangan teh langsung ke kepala. Mau ngambil air dulu tidak jadi masalah, dicipratkan terus diusap dari depan, dari dahi sampai tengkuk, ini balik lagi, baru masukkan mengusap telinga, yang jari telunjuk masuk ke dalam, jari ibu jari disimpan di luar, di kuping di bagian luar, terus diputar gitu, diusap. Baru terakhir membasuh kaki sampai mata kaki atau lebih sedikit gitu. Mau sampai betis setengahnya tidak jadi masalah. 3 kali kanan dulu, nembe baru kiri. Setelah itu baru membaca doa syahadat. Ini yang paling sahih hadisnya itu membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, siapa yang selesai berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian baru membaca doa tersebut syahadat, maka dibukakan 8 pintu surga itu, dari mana saja dia mau masuk dipersilahkan. Setelah itu baru bisa menunaikan sholat syukrul wudu, baru sholat sunnah dan sholat wajib yang lain. Nah, jadi kesimpulan wudu mah seperti itu gitu. Tata cara kaifiat Nabi SAW dalam berwudu gitu. Jadi kata para ulama, karena memang dalam hadisnya ini nanti di sini memakai kalimat summa, artinya fagwasala kafaihi salasa marot, summa tambat mada wastan sako wastan saro, summa gosala, summa lagi, itu artinya ada tertib gitu. Jadi kedah tertib dari tangan dulu, yang biasa dikerjakan itu harus tertib gitu. Tidak jadi masalah ada yang ketinggalan, tidak harus balik lagi dari awal gitu. Ketinggalan panangan jadi andi di awal,
tinggal dibasuh saja tangannya gitu sampai sikut kahilapeun nu kenca teka basuh asa kabasuh tete teka basuh tinggal dibasuh saja terus kepala baru terakhir kaki gitu. Jadi urutan harus tertib seperti itu karena memang kalimat dalam hadisnya itu memakai summa. Jadi seperti itu kesimpulan dari wudu mah. Nah, sekarang kita masuk sifat wudu ini secara detail gitu. Hadis yang pertama dari Humron bahwasanya Utsman bin Affan itu menyeru atau memanggilnya untuk menyiapkan air untuk wadunya biwaduin. Nah, wadu kemarin sudah dibahas, kalau memakai fathah wadu itu berarti menunjukkan air untuk wudu, tapi kalau pakai dhammah wudu itu menunjukkan berarti perbuatan wudunya gitu. Nah, ini da'a biwaduin, Utsman memanggil Humron ini hamba sahayanya yang nanti dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, disuruh untuk menyiapkan air untuk berwudu. Maka beliau Utsman bin Affan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur-kumur. Nah, ya. Faghasala kaffaihi salasa marratin, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, ini membasuh kedua telapak tangan di sini bukan berarti membasuh yang diperintahkan Nabi ketika bangun tidur terus mau menyentuh air itu harus dibasuh dulu, karena nanti ada hadis yang menjelaskan ketika bangun tidur Bapak tidak boleh langsung nyelupkan tangan ke air ke bak gitu. Tidak boleh kata Nabi. Kan bisi urang teh ketika tidur kan tidak mengetahui tangan itu kemana gitu, kotor atau dan lain sebagainya. Maka harus dicuci heula jeung mun urang mah kan ku gayung cuci dulu, nah baru mau ngegejebur ge teu naon eta mah gitu. Jadi dicuci dulu tangannya gitu. Nah, mencuci tangan di sini itu termasuk sunnah wudu gitu, mencuci tangan telapak tangan ini, dan termasuk tertib wudu gitu. Bukan berarti wudu yang bukan berarti mencuci yang tadi yang diperintahkan Nabi sebelum masuk tangan ke air, karena kan pada zaman dulu itu berwudu tidak seperti kita di aya kocoran gitu dari bak pakai gayung, tidak. Itu jadi bejana we dan tidak ada gayung, jadi ember masukkannya tangan kadinya nah gitu. Orang-orang berwudu pada zaman dulu gitu. Bahkan di di salah satu masjid di luar negeri mah, jadi ada di tengah di luar lah di halaman masjid itu ada kolam, si kolam itu dipakai wudu gitu, babarengan jadinya, jadi tinggal nyiuk we gitu. Jadi jika orang mau ya di sungai gitu, di sungai maka berwudu langsung gitu. Nah, maka itu menunjukkan juga tidak ada maksudnya air mustakmal itu ya sah saja dipakai wudu. Kan nanti ada yang berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai wudu. Air mustakmal itu air bekas gitu nya, air bekas. Nanti ada di mazhab ini disinggung juga oleh Ahmad Hasan, di mazhab Syafi'i dan juga Hanafi itu sampai tidak boleh wudu teh kudu dikocorannya mun ayeuna mah gitu. Jangan sampai di bak gitu. Jangan sampai si satu tetesan air itu masuk ke bak, nanti orang lain yang wudu tidak sah gitu. Jadi justru Nabi melaksanakan itu air mustakmal digunakan tidak jadi tidak sah, justru Nabi para sahabat pun melakukan hal yang demikian gitu. Jadi membasuh, kemudian summa tamadmado, ya berkumur-kumur, wastan syako, wastan saro. Nah, tamadmado di sini itu sudah saya tulis di catatan kaki. Al-madmadatu an yaj'alal ma'a fil fami summa yamujjuhu. Jadi disebut al-madmadatu itu menjadikan air itu masuk ke dalam mulut, kemudian dibuang, diludahkan, summa yamajjuhu. Jangan sampai si air itu tidak dibuang gitu, diteleg gitu, justru harus dibuang. Wa kamaluha, kalau sempurnanya seperti ini, ayaj'alal ma'a fihi summa
yudiruhu tsumma yamujjuhu kada fi syarhi wa fil qamus. Jadi disebut berkumur-kumur atau al-madmadatu itu jadi masukkan air ke mulut kemudian diputar-putar gitu, digerak-gerakan gitu nya. Digerak-gerakan jangan sampai, nah ini kebanyakan kan beres tangan pas kumur-kumur itu kan hop langsung dipicieun gininya, masuk picieun masuk. Nah gitu hungkul sok ninggal lah pangintennya gitu, masuk langsung tidak dikumur-kumur, kedahna dikumur-kumur heula. Tamad mado itu berarti dikumur-kumur, bukan masuk buang masuk. Sok aya kan kita hungkul lah. Asal masuk ke bibir gitu. Itu bahkan di madhab saja kan dia kitabnya ini madhab Syafi'i, Hanafiyah dan juga ya Syafi'iyah kan itu kitabnya itu justru mencela hal tersebut. Jadi kudu ari tamad madoma berkumur-kumur itu harus berkumur itu harus digerakkan air itu sampainya lidah, gigi itu terbasuh semuanya, gusi yang ada di dalam mulut itu terbasuh semuanya. Nanti di hadis ini tidak disebutkan berapa kalinya. Nanti di hadis yang lain disebutkan salasan 3 kali, sama seperti biasa mencuci yang lainnya. Kemudian wastan syako istinsak, masukkan air ke hidung, dihirup. Nah istinsak ini sudah saya tulis di catatan kaki juga. Istinsak itu isolul ma'i ila dakhilil anfi wa jazbihi bin nafsi ila aqsahu. Jadi menghirup air itu dihirup oleh napas itu sampai ke ujung gitu. Itu ngan syukur gitu hungkul ngan dugi dia gitu. Itu tidak akan terasa. Jadi mun urang mah dugi kakarasa nyereng gitu. Tah eta intisyak gitu. Jadi ketika tidak masuk ke ujung itu istinsak masuknya, tapi rukhsahnya itu untuk yang saum gitu. Nanti ada hadisnya itu dari Nabi, kalau Anda sedang saum itu beristinsaknya itu hanya tidak sampai ya ini wabalig fil istinsyaki ila antakuna soiman. Bersungguh-sungguhlah kata Nabi kalian dalam menghirup air ke hidung kecuali jika kalian sedang saum gitu. Balik jadi kan berarti tadi seperti tadi wajaz bihi bin nafsi ila aqsahu. Jadi aqsa teh aqsol ini itu berarti rongga aqsa teh. Jadi tarik we gitu sampai di nyereng lah gitu, karasa ku urangna nyereng gitu. Asa nyereng pisan kumahanya itu gitu awal-awal gitu. Awal-awal mah sok itu nya. Saum yang mung kanggo anu saum gitu. Jadi ketika saum, karena ketika ditarik ke aqsa itu air itu sedikit lah gitu, 1 tetes 2 tetes pasti masuk ke dia kan gitu. Karena kan nyambungnya gitu, rongga hidung, rongga mulut nyambung. Gitu. Nah, ketika saum jangan sampai nyereng gitu, tong sampai di ieu teuing gitu. Kayak masuk ke dia. Jadi batal saumna gitu. Takat ya. Nya awal justru itu di sanalah gitu membersihkan teh Bu gitu, di bersihna hidung itu ketika dia ditarik sampai ke aqsa gitu, ke rongga gitu. Nya rongga teh nya ieu we didinya sampai ke sini gitu. Yang nyambung ke mulut. Nah, ketika sedang tidak saum kata Nabi balig fil istinsyak gitu. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika menghirup air ke hidung gitu. Ketika illa antakuna soiman, kecuali jika kamu sedang saum tong tarik teuing kayak asup ka dieu gitu. Sedikit saja ya. Nah, seperti biasalah yang dilakukan gitu nya. Wuduna masah Ibu ngannya ya kalau dalam bahasa pensyarah itu tidak kamal gitu, wa kamalu gitu. Tidak sempurna, nah yang sempurna seperti itu gitu. Ini di sini pun yang tadi tamad mado pensyarah kitab ini tidak mencela yang tadinya sekedar kayak mulut gitu. Cuman sempurnanya itu harus sampai di kumur-kumur. Mengapa harus sampai sesempurna mungkin? Karena itu untuk sholat kan gitunya gitu. Dan ini justru menjadi otokritik sendiri gitu. Kan dari madhab Syafi'iyah mah justru selalu
menonjolkan ihtiyati disebut nanti. Jadi kehati-hatian itu. Makanya hari beda jeung fatwa-fatwa yang ada di Dewan Hizbah Persatuan Islam gitu. Hari di Persia misalkan tidak terlalu menonjolkan ihtiyati, yang penting ada dalil dari Quran Sunnah, sok laksanakeun gitu. Nah, seperti pada misalkan jika jama qashar gitu. Jama qashar kan tidak, kalau di mazhab Syafi'i kan harus 86 km gitu ya. Karena ihtiyati gitu. Padahal hadisnya ada yang berjarak 6 kilo, bahkan kan dari ketika diukur itu jarak Nabi safar kemudian di qashar itu kan ada yang sampai cuma 4 kilo gitu di qashar. Kan tetap tidak diambil gitu karena ihtiyati. Nah, ini apalagi dalam bab wudu gitu, tak kedah nama wudu teh tong tidak hanya sebatas nyakit hungkul gitu tamat madonya itu. Justru harus masuk ke mulut, dikumur-kumur, termasuk istinsake hirup oleh napas sampai binafsi ila aksohu, sampai rongga gitu. Kemudian wastan saro, jangan lupa untuk disinsringkan gitu, dikeluarkan, jangan sampai dihirup asup ka dia sadayana gitu. Jadi tetap di ini. Tak kalau nanti Ali bin Abi Thalib ketika mengeluarkan ini annahu madmada wastansyaqa wa nathara biyadihil yusra fa fa'ala hada salasan. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika berkumur-kumur dan istinsyak itu disatukan, nah ketika dikeluarkannya pun pakai tangan kiri. Jadi gitu ieu ngahirup, ieu bawa air ini. Jadi henteu kieu nya janten teu dua tangan gitu. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tidak dua tangan, seueur teuing caina gitu. Ya bisi rada lumayan kayak nyerengna pakai satu tangan. Jadi tangan kanan ke mulut disatukan atau satu-satu, kemudian tangan kiri atau tangan kiri ada sok kararagok kieu biasa mangga teu sawios gitu, tidak jadi masalah. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib pakai tangan kiri, panginten meureun bari disingsringkeun meureunya gitu, karena mungkin ada lendir di sini gitu. Kata Ali sumaqala hadza tuhuru nabiyillahi, ini cara bersuci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi summa ghasala wajhahu salasa marrat, baru mencuci wajah 3 kali, mencuci wajah 3 kali, salasa marrat. Nah, di sini nanti ada 2 frasa, gosala, summa gosala, ada summa masaha, itu nanti berbeda gitu. Dari gosala mah summa gosala wajhahu, summa gosala yadahul yumna wa yadahul yusra. Karena pakai gosala itu berarti dicuci, ada air dibanjurkan, nah gitunya gitu. Air gitu, di kocoran masuk. Nah, ini nanti ke wajah itu ada dalam wudu. Nah, ini tadi terlewat, ada beberapa anggota badan yang memang wajib itu mah gitu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 6 gitu. Jadi dasar berwudu itu dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 di juz ke-6 Pak gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ilal marafiq wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bayn. Nah, itu tadi sudah saya tulis di nomor 3 keterangan oleh Hasan. Jadi anggota wudu itu yang wajib itu ada 4, muka, tangan, kepala, kaki, jadi sisanya itu sunnahna gitu. Kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Makanya di mazhab Syafi'i mah ketika Ramadan tidak berkumur-kumur gitu. Ada yang tidak berkumur-kumur, tidak istinsyak gitu. Tidak tapi cuman berbunyi itu wajah, kemudian apalagi muka, tangan, kepala, kaki gitu. Muka, tangan, kaki mah di gosala, dibanjur gitu ya, dibasuh. Nah, kalau kepala mah masaha, cuman diusap saja gitu. Nah, ini di sini gosala wajahu, maka dicuci wajahnya 3 kali, summa gosala yadahul yumna ilal mirfaqi. Kemudian mencuci tangan sebelah kanan dulu, jadi henteu kanan kiri kanan dulu, kanan 3 kali. Itu sampai
3 kali. Ini yang umum dulunya, yang umum dulu. Nah, terkait cara membasuh tangan, lengan dari ujung jari sampai siku, bisa dari atas ke bawah gitu, bisa dari bawah ke atas. Eta mah tata cara mah bebas. Para ulama saja di sini memang berbeda pendapat seueur gitu teh pendapatnya teh. Intina mah itu jadi kalau hikmahnya itu ketika dalam bab sunnah itu jangan sampai, ini mah hikmah secara luas, dalam bab sunnah itu kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya itu tidak hanya satu cara gitu, banyak cara. Nah, contohnya misalkan dalam bab wudu bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu sebagai pilihan buat kita gitu, nyamanan nu mana gitu. Jadi jangan sampai anu ti handap ka luhur nyalahkeun anu ti luhur ka handap gitu, atau sebaliknya gitu. Udah cekna ada sunah nama ti handap ka luhur, justru ti luhur ka handap pas salah-salahkeun gitu. Nu mana nu benar? Justru dua-duanya saja betul karena dicontohkan oleh Nabi. Jadi ketika kita melaksanakan satu sunnah itu ada sunnah yang lain itu yang bisa jadi kadangkala tidak diketahui oleh kita. Seperti misalkan secara luasnya seperti sholat sunat gitu. Ayah si bapak ieu mah gitu datang ke masjid jauh sholat wajib gitu. Sholat sunatnya di mana bisa jadi itu di rumah. Karena Nabi kan melaksanakan kadang di rumahnya baru ke masjid, kadang langsung di masjid sekalian sholat wajib gitu. Itu jadi ketika kita melaksanakan satu sunnah ada sunnah yang lain gitu. Nah, jadi jangan sampai saling menyalahkan gitu. Oh kuduna masalah sunnah mah di masjid kieu naon cek Nabi ge. Jadi saling menyalahkan, justru dua-duanya dilaksanakan oleh Nabi dan itu sebagai pilihan untuk kita gitu. Nyamanna nu mana gitu. Nah, bisa jadi juga tidak hanya nyamannya tapi kadangkala menuju waktu senggang bisa sambil di masjid, atau misalkan ketika di rumah mungkin perlu menghidupkan rumah gitu supaya tidak seperti kuburan, jadi sholat sunat di rumah. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak saling menyalahkan karena memang sama-sama dilaksanakan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, nah ini boleh ketika membasuh tangan itu melebihi siku karena kalimat ilal mirfaqi di sini, ila di sini itu menunjukkan al-ghoyah mutlakon, kata Az-Zamakhsyari, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahaweh juga sama itu berpendapat goyah jadi sampai ke ujung. Jadi kalau bahasa Ustadz Aceng mah tidak mungkin ketika melaksanakan wudu itu tidak lebih gitu. Pas wae tidak mungkin, pasti aya we gitu sabara iyalah gitu itu lebih gitu. Kata Ustadz Aceng itu gak mungkin komo mun kurang mah kan itu nanti tidak sah kepada wudu. Itu pasti ada saja melebihi sedikitnya atau lebih gitu. Justru kalau lebih itu dianjurkan itu boleh gitu. Kan nanti ada hadis sahih Nabi SAW bersabda ketika nanti di yaumil akhir, di akhirat, umatku itu salah satu cirinya adalah bercahaya gitu. Dan cahayanya itu berasal dari bekas air wudhu yang dahulu mereka laksanakan untuk melaksanakan sholat gitu. Jadi sangat dianjurkan gitu melebihkan membasuhnya. Kemudian ya summal yusra misadzalika, baru tangan kiri sama tadi sampai sikut 3 kali. Baru summa masaha biroksihi, baru Nabi mengusap kepalanya. Karena pada kalimat hadisnya itu memakai kata masaha, ari masaha mah kieu, masaha mah mau pakai air atau tidak itu masaha gitu. Jadi diusap mah, mengusap itu mau memakai air atau tidak itu mengusap gitu. Jadi orang Arab memahami kalimat masaha dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi gitu. Masaha itu bisa air dicipratkan dulu atau tidak pakai air sama sekali itu masaha gitu. Tadi orang mah panginten tidak sampai tidak memakai air gitunya. Bisa jadi nanti prakteknya itu ketika beres tangan kiri itu nanti ngambil air dulu baru biasanya yang biasa dilakukan dicipratkan baru diusap ke kepala, atau juga bisa hanya misalkan dari kiri langsung ke dia gitu. Tidak usah mengambil air karena masaha gitu.
Kemudian yang diusap itu biroksihi roksun, gitu. Kepala, bukan rambut. Nah, nanti ada banyak pendapat, sampai satu halaman lebih pendapat terkait masaha roksihi, cuma nanti akan dikuatkan oleh hadis ke 38. Nah, ini di hadis ke 38 bisa dilihat wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali itu dia mempraktekkan tentang cara berwudu Nabi, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Jadi Nabi mengusap kepala itu cuma satu kali. Nah, ini artinya ada pengecualian gitu. Jadi tidak semua anggota wudu itu diusap 3 kali. Kalau misalkan kita mengamalkannya yang umum yang 3 kali, karena nanti bisa 2 kali, bisa sekali kan gitunya. Tari mengusap kepala mah itu ya sudah 1 kali. Mau kita mengerjakan yang 3 kali, 3 kali, kepala mah tetap 1 kali. Mau mengerjakan yang 2 kali, kepala tetap 1 kali. Apalagi yang mengerjakan 1 kali, ya kepala juga ya 1 kali. Jadi dikuatkan oleh hadis dari Ali. Ini hadisnya itu diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dengan sanad yang sahih. Tirmizi berkata, innahu asahhu syai'in fil babi. Ini hadis yang paling sahih pada bab ini gitu. Maksudnya di antara hadis-hadis lain yang tidak diriwayatkan oleh muttafaq alaih, karena nanti yang muttafaq alaih justru derajatnya itu lebih sahih lagi. Nah, ini hadis yang kedua ini menjelaskan hadis ke-38, menjelaskan hadis ke-37. Kan tadi tidak dijelaskan masaha biroksi di sini itu berapa kali, 3 kali, sekali, 2 kali itu. Nah, dijelaskan dalam hadis Ali itu satu kali. Baru nanti summa ghasala rijlahul yumna, mencuci kaki kanan dulu baru kiri gitu. Nah, dalam mengusap rambut, para ulama itu prakteknya itu berbeda-beda. Ada yang dari depan ke belakang, depan itu dari dahi ke belakang. Pokoknya patokannya itu rambut pertama yang tumbuh di depan ke belakang sampai tengkuk ke dia, sampai leher bagian belakang, baru dikembalikan lagi ke tempat semula dia berawal mengerjakan gitu. Mun ti dieu heula berarti balik dina ka dieu gitu. Nah, nanti ada para ulama yang mengerjakannya itu dari belakang ke depan ke belakang gitu, karena memang hadis nate kan di dia gitunya. Hadis ke-39 dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, bahwa Rasulullah masaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara. Nah, nanti ada di syarah hadis itu aqbala itu iqbal teh jadi iqbal itu dari belakang ke depan, depan ke belakang. Kurang tinggal lah. Pami idbar itu dari depan belakang baru belakang ke depan. Ini di sini. Ya. Fal iqbalu ila muqaddamil wajhi wal idbaru ila nahiyatil muakhir gitu. Ya. Kalau misalkan iqbal itu dari depan wajah, idbar itu ke belakang. Ya. Jadi nanti karena memang hadisnya itu dari iqbal dulu kan gitu. Fa aqbala biyadihi wa adbaro, dari belakang ke depan, depan belakang, nanti ada yang depan dulu ke belakang, belakang ke depan gitu. Tak ada yang memang di pertengahan lah, ya pertengahan cerdas ulama nate. Pertengahan itu jadi dia memulainya di sebut nate bahasa Arab nate. Nahiyah gitu ya. Zahabu ila jihatil qafa wa idbarun. Jadi pergi kepada sisi qafa belakang itu idbar. Ya. Jadi aya dari umbul-umbul dari pertengahan ini kepala, ubun-ubun, ya binasiyati anahu ya bedau binasiyati. Jadi ada nanti yang ketiga itu dia mulainya dari tengah heula, summa yadhabu ila nahiyatil wajhi, ke depan, ke belakang, ke tengah deui gitu. Ada yang memulainya seperti itu. Jadi bisa dari depan ke belakang, terus ke depan deui.
atau dari belakang, bermula dari belakang nanti berakhir lagi ke tempat dia bermula, atau dari tengah, di tengah ke depan, ke belakang, ke tengah deui itu. Bisa seperti itu praktek yang dilaksanakan oleh para ulama. Nah, paminu rambut ya, karena memang yang diusap itu roksun, kepala, bukan rambut, maka itu cuman ya dia gitu, jadi gitu ya, segitu aja gitu, gitu. Jadi tidak sampai dikadiekeun gitu. Jadi cukup gitu sini gitu. Ya, karena sampai ilal teteh bahasa teh ya sampai punuk ya, biroksi wadan teteh apa bahasanya biar ya ilal kofa kan, itu sampai punuk gitu, sampai punuk. Sama seperti nanti kalau mandi wajib untuk perempuan itu dikepang gitunya. Nanti ada hadisnya itu dari hilap di istri Nabi. Jadi kan biasanya mandi wajib itu kudu dikuramas, itu kudu dipanjangkeun gitu. Ini tidak gitu. Justru istri Nabi itu cek ini bagaimana saya, kata Nabi, di etasnya dikepang gitu. Kemudian cukup diusap saja gitu. Ya gitu. Gak diusap, hari diusap berarti tidak terlalu basah gitu. Nya tadi banjur gitu. Ya gitu. Iya, tidak gitu. Jadi bisa dijebur, bisa dikepang, diusap saja bisa. Ada kayak nanti ada hadisnya di sini dibahas gitu. Itu ketika mandi wajib saja ada keringanannya eta lah gitunya. Rahmat dari Allah dan Rasulnya dalam pelaksanaan syariat itu ada kemudahan gitu. Jadi sekali jadinya gitu dah namina sunnah mah gitu. Sekali-kali kita bisa melaksanakan yang sempurnanya gitu, nu afdolna, sekali-kali yang memang yang biasana gitunya, nu yang ringannya gitu, yang rukhsahnya gitu. Nah, seperti itunya. Kemudian kembali lagi ke summa ghusala rijlail yumna ilal ka'bain. Al ka'bain teh kan biasa diartikan itu apa sebutna teh tumitnya itunya nu jendol teh. Ya, mata kaki ya gitu. Mata kaki. Ka'bain itu secara bahasa itu pokoknya yang menonjol itu ka'bain gitu. Ka'bun yang menonjol itu. Nah, para ulama berbeda-beda memahami ka'bun itu. Nanti ada yang memahami ka'bun itu hanya tempat tali sendal takadinya gitu, tali sendal teh. Berarti mungkin kalau prakteknya hanya nu di dia gitu, depan kaki di sini gitu. Bukan kan orang memahaminya kadianya gitu, dua mata kaki gitu, ka'bain teh. Gitu. Nanti ada yang memahami karena memang secara bahasa ka'bun itu bukan dua mata kaki gitu, karena yang menonjol itu ka'bun gitu. Nah, maka di kita memahami ka'bain itu karena memang yang sangat menonjol di kaki itu adalah dua mata kaki, berarti wudu itu sampai batasnya itu kaki sampai dua mata kaki gitu, dari bawah sampai dua mata kaki, lebihkan sedikit gitu, bisa sampai betis, jangan sampai tidak atau kurang gitu, jangan sampai kurang karena nanti tidak sah wudunya gitu. Ya, sumal yusra misla dzalika, kemudian yang kiri juga seperti itu gitu. Jadi dalam melaksanakan wudu ini dalam melaksanakan wudu itu walaupun nanti ada anggota wudu yang memang wajib dan juga yang sunnah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa zoba alaihima fi jami'i wudu'ihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melewatkan anggota-anggota yang memang sunnah gitu. Pasti selalu mencuci, mau yang wajib mau yang sunnah itu pasti dicuci. Anggota wudu yang wajib itu muka, tangan, kepala, kaki, nah itu. Sisanya yang lain berkumur-kumur, istinsak, basuh pergelangan, itu sunnah tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, kemudian ini hadis yang kepala, jadi jelas ada yang umum itu
cara berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian di hadis ke-40, wa fi lafdin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, ta'i hadisnya summa raddahuma ilal makani ladzi bada'a minhu. Beliau Nabi itu memulai dari ketika mengusap kepala, memulai dari bagian depan kepalanya, ta'inya, sehingga mengusap kedua tangannya sampai tengkuknya ke belakang, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula, nah gitunya. Nah ini hadis ke-40 yang menjadi muqayyad dari hadis-hadis ke 37 sampai 39 gitu. Jadi tata cara Nabi itu bukan dari belakang depan belakang atau tengah depan belakang tengah gitu, tapi dari depan. Nah, itu yang kita laksanakan gitu dari Nabi itu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis ke-41 ini melengkapi lagi. Kan telinga, nah ini telinga itu kan bagian dari kepala gitu. Apakah dia itu sunnah atau wajib yang harus dibasuh? Nah ini di hadis ini dijelaskan. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala summa masaha bi ra'si wa dakhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Jadi satu jari telunjuk, dua jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, yang ibu jari itu mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Jadi diputar gitunya, diputar, diusap. Nah, jadi setelah mengusap kepala itu langsung ke telinga gitu. Jadi jangan sampai tertinggal si telinganya gitu. Karena ini biasa dilaksanakan oleh Nabi. Jadi sekaligus dari kepala gitu langsung ke dia. Tidak usah lagi ngambil air, kan masaha gitu, masaha. Bahasanya itu masari masama tanpa dan dengan ada air itu masaha gitu. Dan masaha biasanya dilakukan tanpa ada air lagi gitu. Jadi air bekas gitu. Jadi habis dari kepala, depan, belakang, depan, baru ke telinga diputar gitu. Ini hadisnya akhraja Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Saya tulis sangat banyak di keterangan. Pertama dari Ahmad Hasan, hadis yang ke-37 menerangkan bahwa Rasulullah berwudu 3 kali kecuali kumur-kumur dan mencuci hidung dan mengusap kepala tidak disebut berapa kalinya. Tapi ada hadis lain nanti yang menjelaskan itu 3 kali sama gitu. Adapun mengusap kepala tidak ada hadis sahih yang menerangkan 3 kali. Bahkan ada riwayat yang menegaskan hanya 1 kali. Nah nanti di syarah di sini itu dijelaskan ada dari kalangan Syafi'iyah, kemudian dari Syafi'iyah itu justru menjelaskan nanti ada hadis dari Atha. Walaupun nanti hadisnya itu jadi Rasulullah SAW tawaddoa fahasarol imamata an roksi wa masa muqaddama roksihi gitu. Jadi ketika Rasul pakai sorban gitu, pakai menerang kopiahnya, ketika akan wudhu dibuka, tapi beliau hanya mengusap muqaddama roksihi, depan kepalanya saja gitu, muqaddama roksihi. Hadisnya mursal tapi nanti dikuatkan oleh hadis dari yang marfu dari Anas walaupun sanadnya majhul katanya, nanti dikuatkan lagi dari hadis Sa'id bin Mansur dari Utsman anahu masa muqaddama ra'sihi gitu. Wa fihi rawin mukhtalafun fihi, walaupun nanti ada periwayatnya itu ikhtilaf, tapi wasabata Ibnu Umar iktifa'u bimasahaba di ra'si. Qala Ibnul Munzir wa ghairuhu wa lam yunkir alaihi ahadun minas sahabat. Bahkan para sahabat itu tidak mengingkari hal tersebut gitu. Tapi kita memahami justru hadis tersebut kan statusnya jadi mutlak gitu. Tanu muqayyad nanti tadi yang ke 40, hadis ke 40 gitu, dari depan ke belakang, belakang ke depan gitu. Disempurnakan oleh hadis itu. Betul, karena memang Nabi memulainya muqaddam gitu, muqaddam bimuqaddami ra'sihi hatta gitu kan, hatta zahaba bihima ilal qafahu summa raddahuma ilal makani ladzi bada'a minhu gitu. Nah, jadi ketika ini diksinya kan sama bimuqaddami ra'sihi, bimuqaddami ra'sihi, jadi depan kepala. Nah, justru hadis tersebut mutlak dan kemudian dipahami secara muqayyad, itu dari usul fikih itu ada
pembelajaran seperti itu. Jadi tidak semata-mata ketika sunnah itu ada banyak, itu bisa memilih seenaknya saja, bela dakar hoream ieu we hungkul depanna, tidak seperti itu. Karena nanti cara memahami hadis itu sangat kompleks sekali gitu ya. Seperti tadi, bisa nanti dianggap sunnah itu menjadi yaitu jadi ikhtiar gitu, banyak pilihan, manakala memang secara metodologi, secara pemahaman hadis lagi bisa dipahami secara sempurna gitu. Tapi manakala memang di teks hadisnya itu justru ini memerlukan pemahaman lanjutan, namun urang mah muqayyad, maka yang dilaksanakan itu yang muqayyad. Nanti kaidahnya itu yang muqayyad yang dilaksanakan gitu dibanding yang mutlak. Namanya hilafdi nanti dicari lagi. Ya, di kedua cara Rasulullah mengusap kepala ialah dengan meletakkan dua tangan yang basah di depan kepala dekat dahi, lalu mundurkan keduanya sampai ke tengkok, lantas tarik keduanya kembali ke tempat permulaan, lalu turunkan dua tangan itu kepada dua telinga dan usap sebelah dalam dua telinga itu dengan dua jari telunjuk dan usap sebelah luarnya dengan ibu jari yang biasa kita laksanakan. Nah, tidak wajib untuk mencuci anggota wudhu 3 kali itu bukan kewajiban itu. Jadi karena memang Nabi pernah melaksanakan 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali. Jadi kalau yang melaksanakan 1 kali sah, karena esensi dari wudhu itu membasuh anggota wudhu itu sesuai dengan batasan yang dibatasi Nabi gitu. Yang tidak boleh itu justru keur mah 3 kali gitu, tapi tenepi kasih ku teh gitu tah. Kieu hungkul. Sudah mah 3 kali tapi berkumur-kumur kan? Gitu saja gitu, cuman menempelkan tangan ke mulut gitu. Itu justru yang oleh Nabi SAW dicela gitu, karena nanti ada kan sahabat Nabi datang sholat, Nabi dipayun, kata Nabi ulangi sholatmu, balik deui wudu deui anjeunna teh, balik deui sholat deui sampai 3 kali. Kenapa Anda Nabi menyuruh saya untuk terus mengulangi sholat? Baru oleh Nabi dijelaskan, karena kamu dalam melaksanakan sholat wudumu tidak betul gitu, keliru ya gitunya cek Nabi teh gitu. Kenapa Nabi bisa tahu? Bisa jadi Nabi melihat atau bisa jadi wahyu yang turun gitu, memberitahu malaikat Jibril bahwa ini sahabat ini ketika berwudu kurang sajengkal, kurang mungkin satelunjuk atau sejari gitu atau seberapa senti gitu kurangnya. Itu menunjukkan ketika esensi daripada wudu itu terbasuh anggota wudu sesuai dengan batasannya gitu. Jadi jangan sampai tidak terbasuh. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang tidak boleh itu nanti yang melebihkan jadi 4 kali, 5 kali. Nah itu justru malah masuk kepada mubazir gitu, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu kata Allah dalam surat Al-Isra adalah saudaranya setan gitu. Nanti saya tulis juga di halaman 3 gitu. Kemudian di halaman 3 cuci 3 kali itu sunnah karena Nabi SAW ada amalkan, dan usap 3 kali tidak sunnah karena Nabi tidak tunjukkan. Mencuci 3 kali anggota badan yang lain itu adalah sunnah Nabi. Kalau mengusap kepala 3 kali itu bukan sunnah gitu, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya dari Nabi gitu. Justru Nabi mengusapannya tadi kan jelasnya hadis ke 38 wa masabirosi wahidatan, hanya 1 kali. Kumur-kumur, cuci hidung dan usap telinga tidak wajib karena Quran tidak terangkan. Jadi jelasnya jadi yang tidak wajib, yang sunnah itu kumur-kumur, cuci hidung, usap telinga. Itu tidak wajib karena Quran tidak terangkan, tetapi sunnah karena Rasulullah ada mengerjakannya. Demikian juga tidak wajib cuci tangan 3 kali sebelum memasukkan ke air sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadis ke-43. Kemudian yang keempat, nah ini biasa dilaksanakan oleh Nabi, para sahabat dalam satu bejana. Itu nanti airnya itu masuk lagi ke dalam, itu berarti air mustakmal itu bisa dipakai wudu, tidak membuat wudu tidak sah atau membatalkan wudu. Kemudian usap telinga menurut contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap kepala, Nabi teruskan mengusap telinga dengan sekali jalan, tidak kepala heula baru
cuci tangan lagi baru telinga. Jadi sekali jalan kepala, depan, belakang, depan, baru telinga putar gitu. Sekali jalan. Karena itu dia wajib diusap bersama kepala. Jadi satu paket gitu. Jadi kalau misalkan mengusap kepala, ya langsung saja dengan mengusap telinga gitu, satu paket. Kemudian yang dijelaskan oleh Ustadz Aceng Zakaria dalam kitab Al-Fatawa, ini saya rangkum karena nanti dengan dalil-dalilnya sangat banyak sekali, bisa langsung dirujuk saja ke bukunya. Yang pertama, niat dalam wudhu itu wajib. Niat itu ialah melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Kehujanan sampai basah kuyup tidak bisa dianggap wudhu karena tidak ada unsur kesengajaan gitu. Pas orang hujan nanti niat hujanan ya kan tidak ada kepikiran niat berwudhu gitu. Dan tidak bisa menjadi pengganti wudhu gitu. Ada tos kehujanan, waktuna adzan sholat langsung aja sholat tidak bisa gitu. Apalagi karena memang baju kan celana barase kan gitu. 2, membaca basmalah di saat memulai wudhu itu disyariatkan. Nanti ada dalilnya gitu. Memulai dengan basmalah. 3, tidak terdapat dalil yang memerintahkan bahwa wudhu harus menghadap kiblat. Nah, jika dirinya gitu. Kocoran air itu menghadap ke sana, tidak menghadap ke kiblat, tidak jadi masalah karena berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada perintahnya, perintah untuk menghadapkan wajah ke kiblat gitu, ilal masjidil haram gitu, dalam surat Al-Baqarah di juz 2 gitu. Nah, harus menghadap ke kiblat. Kalau wudhu tidak terdapat dalil untuk menghadap ke kiblat. Kemudian 4, tidak terdapat larangan berbicara ketika berwudu, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Beda dengan sholat. Kalau sholat berbicara atau berkata-kata di luar bacaan sholat, maka sholatnya jadi batal kan gitu. Harus mengulangi lagi dari awal gitu. Tari wudu mah ketika ada yang nanya atau mengajak ngobrol ketika berwudu itu tidak menjadi wudu itu batal gitu. Karena tidak terdapat larangan, tapi lebih baik wudu itu dilakukan dengan secara khusyuk gitu. Ada caranya khusyuk itu diam, kemudian fokus pada apa yang dikerjakan. Jangan sampai fokusnya terbagi, nya wudu, nya ngobrol gitu. Kadang ketika seperti itu ayawe kan kahilapkeun teh gitu mun ku ngobrol mah. Yang 5, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali hukumnya makruh gitu. Ini yang disimpulkan oleh Ustadz Aceng gitu. Ustadz Aceng menurang mah ya namanya. Jadi supaya tidak terdengar tegas lah gitu. Jadi biar terlewas gitulah menurang mah makruh we cek Ustadz Aceng. Tapi justru kata beliau ketika menjelaskan, setelah dijelaskan dalil tadi bawahnya itu, beliau menjelaskan sebetulnya tidak bisa dikatakan makruh karena memang larangannya gitu. Tidak boleh membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Cek Nabi teh kan zolim, kemudian disebut nate apanya bodoh gitu. Zolim bodoh ketika membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Karena nanti hadisnya itu ada orang Arab Baduy nanya bagaimana caranya wudu. Nabi menjawab tak kieu wudu teh 3 kali. Kata Nabi kalau misalkan lebih membasuhnya dari 3 kali basuhan berarti dia zolim gitu. Namun kita memahaminya mubazir gitu. Nah, ini pun salah satu dalam aspek fikih juga Bapak Ibu harus mengetahui bahwa dalam wudu itu ada praktek di mana kita itu bisa berhemat gitu. Bisa memakai sesuatu itu sesuai kadarnya, tidak berlebihan gitu. Itu yang diajarkan wudu. Makanya ada para ulama nanti yang menjelaskan justru afdol wudu teh sakali. Nah, sampai seperti itu. Kan tibaliknya gitu. Orang mah justru memahami justru afdol wudu itu sebagaimana yang ditulis di hadis itu secara tekstual itu 3 kali kan gitu. Nanti ada ulama yang berbalik gitu. Justru 1 kali. Kenapa? Karena esensi wudu itu satu tadi membasuh anggota badannya gitunya sampai batasan yang dibatasi Nabi. Kedua, esensi daripada wudu itu adalah hemat gitu. Bukan hemat bahasanya. Jadi sesuai kadar gitu. Justru ketika berwudu alus wuduna teh gitu, bagus sesuai batasan yang dibatasi bahkan dilebihkan. Tapi ternyata hambur air gitu. Kalah meyakeun caina teh sadreum gitu.
itu justru dicela oleh Nabi SAW. Nanti ada pemahaman yang berkembang sampai sana gitu. Salah satu dosen saya di kampus juga memahaminya seperti itu. Wudhu itu cukup 1 kali gitu. Kalau 3 kali kamu justru malah membazir gitu. Sampai memahami seperti itu. Kemudian kelima, membasuh anggota wudhu. Ya, keenam, tidak mesti membasuh semua anggota wudhu 3 kali. Karena Nabi SAW pernah membasuh anggota wudhu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, dan juga pernah 3 kali 3 kali. 7. Boleh bahkan lebih utama membasuh anggota wudhu melebihi batasnya. Membasuh anggota wudhu kurang dari batasnya justru menyebabkan tidak sah wudhunya, tidak sah juga sholatnya. Jadi yang justru diutamakan itu membasuh lebih daripada batasan. Kalau membasuh sampai 3 kali, itu justru yang tidak, lebih daripada 3 kali justru itu yang tidak boleh dari hadis Nabi. Kalau melebihkan itu justru diutamakan gitu. Karena nanti itu yang akan membuat bersinar di yaumil akhirah gitu. Yang ke-8, menyapu kepala dalam berwudu itu harus seluruhnya gitu. Karena ini yang utama gitu. Jangan sampai hanya depannya saja gitu, tapi seluruhnya dari depan, belakang ke depan, kemudian dengan telinga seluruhnya. 9, Nabi SAW tidak pernah menyapu kepalanya sebagian saja ini gitu. Jadi Nabi tidak ada riwayat yang hanya beliau menyapunya depan. Kalau tadi kan kata Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i itu justru ketika Nabi melepas sorban hanya membasuh bimuqaddami ra'sihi gitu, depan kepalanya saja. Justru pembacaan tersebut itu tidak lengkap itu. Hadis yang lengkapnya itu bimuqaddami ra'sihi hatta, nah itu yang tadi yang hadis ke 40-nya, hadis ke-40 itu hatta zahaba bihima ila qafahu tsumma radahuma ilal makani ladzi bada'a minhu. Jadi secara sempurna. 10, jika memakai sorban, ini khusus imamah sorban, ari peci mah bukan imamah jadi dibuka saja, atau perempuan yang memakai kerudung boleh tidak dibuka, tetapi sorban dan kerudungnya itu diusap gitu. Jadi kalau pakai imamahnya yang atasnya diusap, kalau yang perempuan jadi sama sepertinya wudu gitu. Jadi depan belakang depan gitu. Jadi tidak usah mencopot dulu kerudungnya gitu, karena yang diusap itu kepalanya gitu, masa walaupun terhalang oleh imamah atau kerudung. 11, orang yang memakai perban cukup diusap saja bagian luarnya gitu. Kalau misalkan di perban tangannya kayaknya murang kali teh patah tangan di perban itunya, maka cukup diusap saja, luarnya saja diusap gitu ya gitu. Hari masaha berarti dengan tidak ataupun ada air gitu. Mau pakai air boleh, mau tidak pakai air cukup diusap, atau air bekas diusap bagian luarnya saja gitu. Tidak sampai tidak diusap, jadi tetap diusap bagian luarnya saja gitu. Kalau misalkan diperban. Kemudian yang terakhir, doa setelah wudu yang sahih adalah membaca 2 kalimat syahadat. Nanti ada hadis yang Allahumma tohir tawabina watutnya nuetanya. Yang 2 itu hadisnya banyak sekali komentar gitu, pertentangan, ada juga sanadnya tidak sah. Kumaha tuh misalkan kan itu hanya sebatas doa gitunya, bukan menunjukkan pada ibadah mahdo. Kalau misalkan hanya sebatas sebut nanti jadi keutamaan gitu, mun bahasa di eta teh hilap deui, hanya sebatas keutamaan, itu katanya boleh. Nah, kita menjawab justru seutama-utama amal itu harus dengan dalil yang sahih gitu. Kalau ada dalil yang sahih, mengapa harus mengambil dalil yang tidak atau kurang sahih gitu. Kalau ada yang sahih, ambil saja yang sahih cukup. Sama seperti ini. Seperti doa ketika akan mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana nya wa qina adzabannar, teh hadisna teh dhaif gitu. Kan kita
di ya tidak usah yang di luar itu, di Persatuan Islam saja kan masih memakai gitu sebagian kan gitu. Nah kan eta mah dina doa cenah gitu, doa eta mah gitu, da bukan ibadah mah doh gitu. Maka dijawab oleh Ustadz Aceng Zakaria, Ahmad Hasan gitu. Pamit lebat di Abdullah juga, Ustadz Endang Abdullah juga menjawab ya justru doa untuk makan saja, ambil saja yang sohina nu mana bismillahirrahmanirrahim sakitu gitu. Ngan orang sok hayang panjangan gitu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu sudah banyak ditinggalkan lah gitu oleh yang sudah tahu. Saya juga mengajarkan ke anak saya hanya bismillah saja gitu. Karena memang nanti di hadisnya itu kan ketika hai anak muda kata Nabi, makanlah apa yang dekat denganmu dengan tangan kanan, kemudian ucapkan basmalah gitu. Gitu we hungkul gitu. Allahumma barik lana itu hadisnya dhaif gitu. Badai dipakai nyamangga gitu karena banyak juga doa-doa yang memang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika doa kedua orang tua, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro, itu tidak ada redaksinya. Bapak badai milarian di kitab manawe moal aya sok dijamin. Maria abi tos milarian tidak ada gitu. Karena itu doa daripada ulama lah gitunya. Ulama membuat satu doa yang sangat bagus gitu. Ari doa ketika bagus itu sering dipakai. Sama seperti di Persatuan Islam ada doa yang dibuat oleh Ustadz Abdurrahman. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Itu doa tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah gitu, tapi dipakai oleh Persatuan Islam dalam setiap surat akhiratnya pasti Allahu ya'khudhu baru jazakumullah khairan katsiran gitu. Itu pasti ada. Itu doa Allahu ya'khudhu bainana sampai ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, itu doa buatan salah satu tokoh Persatuan Islam Ustadz Endang Abdurrahman, tokoh Persis Bandung yang sangat yang utama gitunya. Itu buatan beliau gitu. Robbik firli wali walidayya tadi buatan ulama gitu. Tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an Sunnah. Justru Al-Qur'an mah mengajarkan di surat Al-Isra itu ya warhamhuma nyatan ayat di surat Al-Isra lah di sebelah kiri itu nanti di ayat yang waqada rabbuka, dan di akhirnya itu ada warhamhuma kama yaitu yang itulah gitu. Hanya sedikit lah gitu. Itu mau dipakai silakan gitu, tidak, justru kalau misalkan tidak dipakai juga cukup gitu, cukup memakai yang sahih saja gitu. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, berarti sudah sampai 41 hadis dibahas di kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah bisa lanjut terus sampai menyelesaikan hadis-hadis fikih yang ada di kitab Bulughul Maram. Insyaallah di pekan depan untuk mengganti tanggal 17 Agustus kemarin orang kajian lagi, tapi kajiannya tafsir Al-Qur'an. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan atau cukup? Cekap pangintennya ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.